Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기도 차지. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확 가게 확대 확실하게 I feel like $1,000,000, yeah. Must be that $1,000,000, yeah. 오늘따라 빛이 나. Selfie 착각하면 빛이 나. Always talking shit, know you like that. 조지 마, 악물지는 않을게. Yeah, it's like that. Hey, hey, pretty little thing. Do your thing, I'll be right back. 우리 모두 사진 찍기 위해 살아. 나도 그래 네 맘 알아. 아이, 우리 모두 관심 받기 위해 살아. 나도 그래 네 맘 알아. Zaman dahulu kala di negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Maharaja Indradewa. Hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Si miskin sebenarnya adalah seorang raja yang dikutuk oleh Baranta, Indra hingga seperti itu. Suatu hari, raja-raja, menteri, hulu balang, dan rakyat sedang menghadapi baginda raja. Si miskin juga ingin datang menghadap. Sebelum menemui raja, orang-orang yang melihatnya tertawa dan melemparinya dengan batu dan kayu hingga badannya penuh darah. Baginda raja yang mendengarnya bertanya, "Ada apa?" Kemudian baginda raja memerintahnya untuk diusir. Orang-orang pun mengusirnya hingga ke tepi hutan, tempat di mana ia bermalam akhirnya. Ketika siang hari, si miskin pergi ke kampung untuk mencari rezeki. Tetapi sesampainya di kampung, orang-orang mengusirnya dengan kayu. Sepanjang jalan, si miskin menangis dan kesakitan, hingga akhirnya ia sampai di tempat pembuangan sampah dan menemukan sepotong ketupat yang sudah basi dan ruas tebu. Makanlah ketupat tersebut oleh sepasang suami istri tersebut, dan selagi penghilang dahaga, diminumlah ruas tebu tersebut. Sang istri ingin sekali makan buah tempelam yang ditanam di taman raja, sehingga si miskin menolaknya dan si istri menangis karena menginginkan buah tersebut. Si miskin berjanji akan membawakan buah tersebut, dan istrinya pun berhenti menangis. Si miskin pergi ke pasar dan menemui pedagang buah, meminta buah tempelam yang busuk untuk istrinya yang sedang hamil. Orang-orang yang biasanya mengusir dan memukulinya merasa kasihan. Mereka tidak hanya memberikan buah tempelam, tetapi juga nasi, bahan pakaian, dan buah-buahan. Ketika sesampai di rumah, ia menceritakan apa yang ia peroleh dari pasar. Istrinya menangis menolak semua pemberian itu. Istrinya hanya menginginkan buah tempelam yang ditanam di taman raja. Tidak tahan dengan istrinya, si miskin nekat menghadap Maharaja Indradewa yang saat ini sedang mengadakan pertemuan. Si miskin meminta buah tempelam yang sudah jatuh untuk istrinya. Raja memberikannya setangkai. Ketika ia sampai di rumah, istrinya sangat senang. 3 bulan kemudian, sang istri menginginkan buah nangka yang ditanam di taman raja. Si miskin pun pergi menghadap baginda raja dan bersujud memohon buah nangka. Baginda raja pun memberinya, hingga akhirnya sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Mereka memberinya nama Markaromah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Kemudian, si miskin ingin membangun rumah untuk mereka bertiga. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan telaju yang berisi banyak emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Maharadi, NIM 19038201028. Nah, di sini saya akan membuat media roda berputar dengan teks hikayat. Materi saya teks hikayat. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, materi kemarin tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tentang teks hikayat. Oh iya, pinter Cahyo. Kenapa yang lain tidak menjawab? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Belajar ya sama Ibu. Ya, nah, sebelum memulai pembelajaran, baiknya ketua kelas menyiapkan dulu terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, teman-teman. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
berikan ada 3 nomor secara acak. Nanti kalian menjelaskan dengan sesuai nomor yang Ibu berikan. Helena 1. Yeay, 1. Anissa 3. Bu, longgar Bu. Taruh di kepalanya ya. Sudah semuanya. Nah, di sini ada roda berputar. Jika kalian nomor 1 yaitu pengertian, yang nomor 2 itu jenis, yang nomor 3 itu struktur. Yang Ibu akan putar yang pertama ya. Yang pertama dapat jenis. Siapa yang nomor 2? Kepala bernomornya. Bukan Bu. Jenis. Saya Bu. Iya, silakan menjelaskan jenis. Jenis-jenis hikayat yang pertama itu ada hikayat agama. Selanjutnya ada hikayat sejarah, hikayat safari, hikayat peristiwa, hikayat jihad, dan yang terakhir yaitu hikayat cerita atau novel, Bu. Oke, benar ya Cahyo. Selanjutnya tadi, ayo kita berputar sekali lagi. Oke, dapat yang 1 yaitu pengertian. Siapa yang kepala bernomor 1? Saya yang Bu. Oke, Helena pengertian ya. Pengertian hikayat itu cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang menggambarkan keagungan dan kepahlawanan, Bu. Oke, Helena benar. Yuk, yang terakhir kita berputarnya, roda berputar. Oke, yang terakhir yaitu struktur. Struktur teks hikayat. Siapa kepala bernomor 3? Saya, Bu. Oke, Anissa. Struktur teks hikayat itu yang pertama ada abstraksi, terus ada orientasi, kemudian ada komplikasi, evaluasi, resolusi, dan terakhir kode, Bu. Oke. Udah ya semuanya, udah dapat kebagian semuanya. Jadi kesimpulan materi kita teks hikayat ini dengan media roda berputar yaitu teks hikayat yaitu cerita rekaan dalam sastra Melayu lama yang menggambarkan keagungan. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian ulaskan. Oke, ketua kelas menyiapkan untuk pulang. Baik Bu, baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu.